aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 21 April 2020 berjudul Dosa Tidak Menarik Lagi. Ayat inti kita terdapat di dalam Roma 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa diterima dan dibenarkan Allah. Walaupun hidupnya berdosa, jika ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia berdiri di hadapan Allah dengan menggunakan jubah yang tak bercacat celah dari kebenaran Kristus. Orang berdosa mati karena pelanggaran dan dosa dipersingkat oleh iman dalam Kristus. Ia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan ia akan hidup selamanya, dan ia dapat menyelamatkannya jika saja ia datang kepada Allah melalui Yesus. Dalam penebusan untuknya, orang percaya melihat suatu efisiensi dalam, panjang dan tinggi dan dalamnya satu napas. Melihat betapa suatu kesempurnaan penebusan yang dibeli dengan suatu harga yang sangat mahal, sehingga jiwanya dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Ia melihat dalam terang kemuliaan Tuhan, dan ia diubahkan sama seperti citranya oleh kuasa roh Tuhan. Ia melihat jubah kebenaran Kristus ditenun dalam mesin tenun surgawi, dibungkus dengan penurutannya, dan dianugerahkan kepada jiwa yang bertobat melalui iman di dalam namanya. Pada saat orang berdosa memandang kepada Yesus yang mempunyai karisma yang tak tertandingi, dosa tidak lagi terlihat menarik bagi orang itu. Karena ia memandang pemimpin tertinggi di antara 10.000. Satu-satunya yang indah, ia menyadari melalui pengalaman pribadi akan kuasa Injil, yang didesainnya hanya bisa diimbangi oleh kemuliaan tujuannya. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada di dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin setiap jiwa yang percaya. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dicatat di dalam buku Roma 5 ayat yang pertama. Orang berdosa dibenarkan oleh karena Tuhan kita, dan ia adalah pengakuan Allah akan kesempurnaan dari penebusan bagi manusia, akan orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Lalu apakah kita masih membiarkan berdiri di hadapan Allah karena kebaikannya? Bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi karena iman kita dalam Tuhan kebenaran kita. Yesus berdiri di dalam kesucian dari yang paling suci, muncul di hadapan Allah bagi kita. Di sana ia tiada henti mewakili kita setiap saat, agar kita sempurna, tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya, dan menjadi tidak peduli seenaknya dan mementingkan diri sendiri. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kita sempurna di dalamnya, diterima dalam kasih-Nya, hanya jika kita tinggal di dalam Dia melalui iman. Dicatat di dalam majalah Science of the Times 4 Juli 1892 dan buku Iman dan Perbuatan halaman 185 hingga 187.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, menguatkan iman dan percaya kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kekristenan kami. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah menyebarnya virus corona saat ini, tetapi biarlah dengan kuasa Tuhan mereka tetap melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Mereka sedang diliburkan oleh karena virus corona. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan juga kepada mereka. Lebih khusus hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dan relawan kesehatan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka, agar biarlah mereka menjadi berkat di dalam pelayanan untuk memutus berkembangnya mata rantai virus corona. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka di hari ini juga ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, karena mereka sedang bekerja saat ini di tengah-tengah berkembangnya virus corona, untuk menemukan metode-metode untuk memutuskan berkembangnya virus corona di mana-mana. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.